Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang putra kepala suku Viking yang seringkali dianggap lemah dan diremehkan oleh penduduk desa. Dia bertekad menunjukkan kemampuannya untuk menaklukkan para naga yang selama ini dianggap menjadi masalah utama bagi desanya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. This is Burke. My village far off the map that it might as well not exist. Kisah berawal, sekumpulan naga menyerang sebuah desa yang dihuni oleh Viking. Naga merupakan masalah terbesar bagi Viking karena dianggap sebagai hama dan membahayakan para penduduk desa. Most people would leave. We're Vikings. Dragons have been a bit of a problem. Here and, well, everywhere. Exotic. Exciting. Only the best Vikings go after those. Putra dari Stoik, sang kepala suku bernama Hiccup, bersikeras ingin membuktikan kemampuannya melawan naga bersama para Viking. Suatu malam saat para naga menyerang, Hiccup diam-diam mengeluarkan alat mekanis buatannya untuk menembak seekor naga langka yang disebut Night Fury. Meski dia mengaku berhasil mengenai Night Fury dengan peluncur bolanya, namun tak ada satupun penduduk desa yang percaya, termasuk ayahnya. Bahkan Stoik menganggap Hiccup sebagai pembawa bencana. What are you doing? Any other time, man, I really hit one. Okay, but I hit a Night Fury. No, it's who I am. Just kill it. Why can't you follow the simplest orders? Every time you step outside, disaster happens. Make sure he stays there. Get back to the house. The chief has his privileges. You've been booted off the island by now. Stoik mengerahkan armadanya untuk menghancurkan sarang naga dengan petunjuk dari Goti, peramal yang dianggap sebagai sesepuh. Mereka yakin akan menemukan sarang naga sebelum musim dingin tiba. We said it would be easy. Wipe out the devils for good. We can just take it. We can finest dragon fighters from the side of the sun. The warriors of Berk. And the ships. Back into the fog we go. Stoik memerintahkan Gober, sahabatnya, untuk melatih para petarung remaja. Sebagai mentor Hiccup, Gober menyarankan Stoik agar mendaftarkan Hiccup ke dalam pelatihan pertarungan naga bersama remaja lainnya. Namun melihat fisik Hiccup yang lemah, Stoik tidak yakin Hiccup bisa menjadi seperti dirinya. Gober mencoba menjelaskan bahwa Hiccup menginginkannya dan berusaha membuat ayahnya bangga. Always gonna be around to protect him. Prepare him. Got a mind of his own. Gets up. He's probably out there now. Get out there again. Karena ingin membuktikan bahwa ucapannya benar, Hiccup mencari naga tersebut. Namun saat menemukannya dalam keadaan terluka dan tak berdaya, Hiccup yang awalnya berniat menghabisinya justru memutuskan untuk melepaskannya. Tak disangka, naga yang biasanya tak segan memangsa manusia, kali ini melepaskan Hiccup. Saat Hiccup memutuskan untuk tidak akan lagi melawan naga, ayahnya justru memasukkan ke pelatihan untuk bertarung melawan naga. Dengan terpaksa, Hiccup mengikuti perintah ayahnya. Dalam pelatihan ujian api, Gober menjelaskan yang paling hebat akan menyandang gelar sang pembasmi dan akan mendapatkan kehormatan untuk menghabisi naga pertamanya yang disaksikan oleh seluruh penduduk desa. You get blasted, you're out. Or, our defense. You have to take the shield. Make plenty of it to throw off the dragons. Dragons have a limited number of blasts. Remember. Get in there. Shields are good for it. 4 shots left. Yeah, we're. Hey! Eyes on me! Well done, Ash. Here comes.
Remember, the dragon will all... Saat kembali ke hutan, Hiccup menemukan Naik Puri terjebak di sebuah teluk karena tidak dapat terbang akibat bola Hiccup yang telah memutuskan setengah dari sirip ekornya. Saat petarung lain tak tertarik mempelajari kitab naga, Hiccup justru sebaliknya. Dia membaca semua informasi tentang naga yang dituangkan dalam kitab tersebut oleh suku terdahulu menurut ilmunya. Kitab naga merupakan pusaka yang paling mereka jaga. Dragon classifications. When startled, the thunder drum produces a concussive. Dangerous kill on sight. Burns his victims, buries his victim. Kill on sight. Kill on sight. Kill on sight. Night Fury. Never engage this dragon. Holy offspring of lightning and death itself. Size unknown, speed unknown. Di tempat lain, Stoik bersama para pasukannya tiba di gerbang Helheim. Namun tiba-tiba sementara itu, Hiccup mencoba berinteraksi dengan Naik Puri. Setelah beberapa lama, naga tersebut akhirnya jinak hingga mereka pun akhirnya berteman. Hiccup menamainya Toothless. Ia selalu membawa makanan untuknya dan sengaja membuat sirip buatan agar Toothless dapat kembali terbang tinggi. Salmon. Setiap hari, Hiccup belajar tentang perilaku naga dari Toothless dan mempraktekannya di arena pelatihan. Hiccup yang selama ini selalu diremehkan mulai mendapat perhatian teman-temannya dan membuat para penduduk desa terkesan karena selalu berhasil menaklukkan para naga di penangkaran. Suatu hari, dia membuat pelana dan tali kekang agar bisa naik di atas punggung Toothless dan melatihnya agar terbang sesuai instruksinya. Get it blind spot. I got it. Stoik dan armadanya kembali ke desa dalam keadaan rusak parah. Setelah mendengar kabar bahwa putranya telah berhasil menaklukkan naga di penangkaran, Stoik bergegas menemui Hiccup. Ia berharap Hiccup bisa meneruskan jejaknya dan kelak bisa menjadi penakluk naga terhebat. Stoik menyaksikan sendiri saat Hiccup dinobatkan sebagai pemenang di hari akhir ujian. Can't wait to... Astrid yang semenjak awal berambisi menjadi penakluk terhebat mulai menaruh kecurigaan pada Hiccup. Ia berhasil menemukan tempat persembunyian Toothless. Saat melihat Astrid, Toothless bersiap menyerangnya. Namun Hiccup dengan sigap mencegahnya. Dia berlari untuk melaporkan apa yang dia saksikan. Namun tiba-tiba Toothless menangkapnya. You have to give me a chance to explain. Get me down from here. Let us show you. Please. Not listening to anything you have to say. Let's take her down.
Hiccup mengajak Astrid terbang untuk menunjukkan bahwa Totles tidaklah berbahaya. Selama penerbangan, Astrid mulai percaya pada Hiccup dan tidak akan mengadukannya. Namun dia mengingatkan bahwa Hiccup tetap harus menghabisi naga pertamanya. Hiccup masih memikirkan cara untuk mengubah pemikiran semua orang. Tak berselang lama, terlihat naga-naga lain yang terbang bersama Totles dan membawa mereka ke sarang naga, tempat di mana seekor naga raksasa Red Death memerintahkan semua naga untuk memberinya makan, karena jika tidak, maka naga kecil yang akan menjadi santapannya. What my dad wouldn't give to find this is a dragon's nest. But time to go. Menyadari bahwa para naga tersebut menyerang desa hanya untuk bertahan hidup, Astrid berniat memberitahukannya kepada penduduk desa. Namun Hiccup mencegahnya karena ingin melindungi Totles. Hingga tiba saatnya seluruh penduduk desa menyaksikan Hiccup yang harus berhadapan dengan naga Nightmare. Bukannya menghabisinya, Hiccup justru menunjukkan bahwa dia bisa bersahabat dengan naga. Namun Stoik yang tidak bisa menerima kenyataan tersebut membuat naga Nightmare marah hingga menyebabkan Totles keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan Hiccup. Go on, go! Stoic, he won't hurt you. So stop, you're only making it worse! No! Douglas! Stoik menangkap Totles tanpa mendengarkan penjelasan Hiccup. Dia mendengar Hiccup yang tanpa sadar mengatakan telah menemukan sarang naga dengan bantuan Totles. Bersama armadanya, Stoik menggunakan Totles untuk memandunya menuju sarang naga. For Helheim's Gate! Turn your positions. I am the attacking. Thanks to Hiccup. Take chance this time. That's where that went. Stay low. Be ready. We're here. Hiccup yang mulai putus asa mendapatkan ide untuk menyelamatkan Totles dan seluruh armada. Dia dan Astrid mengumpulkan para remaja lainnya untuk menjinakkan naga-naga yang selama ini menjadi lawan mereka dalam pelatihan dan bergegas menyusul armada Stoik ke sarang naga. Get ready. Sementara itu, Stoik dan armadanya berhasil menemukan dan membongkar sarang naga. Naga-naga kecil mulai berterbangan keluar hingga Red Death terbangun dan keluar dari sarangnya. Nest is ours! Is that it? This isn't over! Get clear!
para Viking menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan Red Dead. Namun tak lama para remaja tiba dengan menunggang naga-naga kecil. Mereka mengalihkan perhatian Red Dead, sementara Hiccup berusaha membebaskan Toothless. Stoik yang mulai menyadari kesalahannya membantu membebaskan Toothless dan berdamai dengan putranya. Go get my son. Whatever happens up there, they cannot protect you. What do we got? Try not to get killed, guys! Legs! My kid. What's wrong? I can't believe that worked! Wait! No, no, no! Astrid sempat mengalami situasi berbahaya, namun Hiccup dan Toothless dengan sigap membantunya. Let's see if we can use them. Yep. You think that did it? All right, buddy. It's time to disappear. Hiccup dan Toothless memancing Red Dead ke udara, merusak selaput sayapnya dan membakar bagian dalamnya. Okay. A little bit longer! Stay with me, boy! Hold Toothless! Tak disangka ekor Red Dead mengenai Hiccup dan dia pun jatuh ke dalam ledakan tersebut. Stoik yang melihat Toothless yang tak berdaya, menyadari putranya telah tewas dan menyesali tindakannya pada Hiccup. Namun ternyata Toothless berhasil menyelamatkan Hiccup dengan keadaan yang tidak utuh. Setelah beberapa hari tak sadarkan diri, Hiccup mulai terbangun dan terkejut dengan kondisi kaki kirinya. Dia mencoba berjalan keluar dan pemandangan di luar membuatnya takjub. Okay! Here we go! There he is. Oh, Wait, you rode it. really have much of it. Well, that monster burned all of our ships. Dan akhirnya para penduduk desa hidup berdampingan dengan para naga. Gobor yang telah membuatkan kaki palsu Hiccup membuat sirip buatan juga untuk Toothless. Dan kisah film pun selesai. This is Burke. It's not for the faint of heart. Crazier to stay. The only upsides are the we have ponies or puppies. Dragons.